9 sampai jam 11. Saya mau bicara pendek saja supaya banyak waktu yang bisa Anda gunakan untuk pendidikan politik ini. Yang kami hormati DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat, Kakak Sarip, Kakak Ian, dan teman-teman yang mewakili PJ Gubernur. Tadi cerita sama beliau ini pendiri Ormas Nasdem. 2027 akan pensiun. Segera kembali ke jalan yang benar, Pak, setelah pensiun. Kakak Yesi, anggota DPR, teman-teman koalisi yang setia, PKB dan PKS. Kenapa saya garis bawahi setia? Setia barang yang mahal sekarang, tidak mudah. Dan kita sudah menjalani sampai pendaftaran, sampai pengambilan nomor kemarin. Terima kasih sudah bersama-sama mengusung Anies dan Muhaimin. Sebelumnya kita, kalau mau dibilang mau panaskan mesin kita sudah panas ya. Kita seperti biasa, saya mulai dengan pekik. Nanti yang kedua terakhir ketika saya mengatakan amin, Anda mengatakan menang. Nasdem. Kurang keras. Nasdem. 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 Amin. Amin. Jadi nggak usah presiden, karena di amin itu ada yang mau jadi wakil presiden juga. Kalau sudah menang pasti jadi presiden, kan begitu. Pagi yang cerah, pertama saya mau sampaikan permintaan maaf Ketua Umum. Ketua Umum sudah terjadwal untuk acara yang sudah acara lama. Ini kakak, karena acara di sini itu kan ditunda ya, Kakak Sarip ya, ditunda dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Dan saya sebenarnya tidak bisa kemana-mana dari Senin sampai hari Minggu di kantor. Tapi karena Kalimantan Barat ini memang istimewa di mata DPP, Kalimantan Barat salah satu andalan DPP, Kalimantan Barat salah satu harapan DPP untuk mencapai target 100 kursi di DPR RI, itu Kalimantan Barat sudah diberi target dan kontribusi. Pertama-tama kita mau berterima kasih, konsolidasi yang baik. Kalimantan sudah menyumbangkan kursi 2 untuk DPR RI, Kalbar 1 dan Kalbar 2. Atas dasar hitungan-hitungan itu kemudian DPP memasang target sejak tahun lalu 100 kursi. 100 kursi itu kita ingin naik kelas. Pada pemilu 2019 Nasdem itu urutan keempat, 59 kursi. Kalau masih nomor 4 nanti artinya 5 tahun tidak ada yang kerja dengan naik kelas kok. Jadi untuk Kalimantan Barat ini banyak sekali inovasi yang kita lakukan, termasuk tadi pernyataan Pak Anies tentang Kapuas Raya. Itu hasil diskusi berulang-ulang antara Pak Anies, Pak Sarip dan saya. Sampai kita kepada sikap itu, Pak Anies mempelajari berbagai dokumen. Kita tahu bahwa sekarang di era kepemimpinan pemerintahan Pak Jokowi ada moratorium pemekaran kecuali Papua karena pertimbangan-pertimbangan politis. Tetapi nanti ketika Anies mendapat amanah dari rakyat, moratorium akan kita hentikan. Dan kita akan mulai dengan beberapa daerah yang strategis yang telah mempersiapkan diri sejak lama, termasuk Kapuas Raya. Pernyataan Pak Anies tadi mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, itu tidak main-main, karena semua persyaratan kita juga sudah pelajari di Jakarta. Oleh karena itu, teman-teman di Kalimantan Barat bersama PKB dan PKS dan seluruh rakyat Kalimantan Barat bersiap menyongsong takdir perubahan.
bersiap menyongsong takdir perubahan yang segera akan datang. Kenapa saya katakan takdir? Kita sudah melewati 4 fase. Yang pertama, 3 Oktober 2022 Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden. Yang kedua, 2 Oktober 2023 Nasdem bersama PKB dan bersama PKS mendeklarasikan pasangan Anies dan Muhaimin di Hotel Yamato Surabaya. Yang ketiga, tanggal 19 Oktober 2023 kita paslon yang pertama mendaftarkan pasangan Anies di KPU. Waktu itu masih ada calon presiden yang belum punya pasangan. Sekarang sudah banyak balihonya dengan ayahnya sekalian. Jadi yang mana wakil presiden, apa papanya, apa anaknya, kita juga nggak tahu. Yang terakhir kemarin tanggal berapa itu kita mengambil nomor dan kita kembali menjadi nomor 1. Ini tanda-tanda alam. Kalau kita perhatikan malam itu di tengah hujan yang deras, nomor itu diambil oleh Pak Muhaimin, bolanya diambil nomor 8. Itu juga tanda-tanda alam bahwa Anies akan menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Kemudian Pak Anies mencabut nomor, dapat nomor 1. Jadi kita akan melewati 5 kali nomor 1, 4 sudah. Yang kelima itu nanti 14 Februari 2023 sekitar jam 2 WIB kita sudah akan tahu, karena kita juga punya quick count sendiri, kita punya hitungan sendiri. Oleh karena itu para saksi di Kalimantan Barat bersama-sama relawan untuk memastikan semua TPS kita terisi saksi, supaya pemilu kali ini betul-betul menjadi pemilu yang fair, pemilu yang bermartabat, pemilu yang terhormat. Apa buktinya? Kita akan mendorong KPU, kita akan mendorong partai-partai koalisi, kita akan mendorong capres untuk berkenan mengundang lembaga-lembaga pemantau internasional supaya mereka lihat pemilu Indonesia ini pemilu yang damai, pemilu yang baik, pemilu yang tanpa intimidasi, pemilu yang tanpa tekanan. Tadi mewakili PJ Gubernur mengatakan ada fakta integritas segala macam, itu semua baik, tapi yang kita inginkan bukti nyata, satu kata dan perbuatan. Kita inginkan di Kalimantan Barat ini netralitas PNS terwujud di lapangan, tidak hanya di pernyataan. Jadi sekali lagi saya katakan, Paslon Amin, TKN Amin akan berinisiatif untuk mengajak lembaga-lembaga internasional, pemantau-pemantau yang kredibel untuk datang melihat pemilu Indonesia. Karena kita kan negara besar, kita mengklaim diri sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu biar orang datang belajar di Indonesia bagaimana pemilu yang sesungguhnya, bagaimana pemilu yang fair. Presiden juga sudah menegaskan supaya PNS netral, aparat netral. Pernyataan saja tidak cukup, harus diikuti dengan perlakuan yang sama, satu kata dan perbuatan. Kita akan mencatat satu kata dan perbuatan itu di lapangan. Oleh karena itu kita sekarang mencermati dengan seksama semua perilaku-perilaku yang dipraktekkan oleh semua pihak termasuk kita sendiri dalam rangka persiapan menyongsong pemilu. Kakak-kakak, hari ini saya datang dengan rombongan cukup besar, tetapi karena mereka sampai tadi pagi masih bekerja untuk DPW Jawa Tengah, baru berakhir jam 9 tadi, mereka baru naik pesawat. Nanti setelah makan siang rombongan Bapilu yang akan mengisi materi
Itu harus sampai di sini. Di Kalimantan Barat ini secara khusus kita harapkan yang pertama, kalau pada pemilu 2019 ada 7 dari 14 pimpinan dewan di tingkat kabupaten kota yang kita menangkan, kita berharap seluruh kabupaten kota terisi kursi kepemimpinan. Itu tidak mudah. Tadi Kakak Sarip mengatakan mungkin tambah 5, jadi 12. Kalau DPP minta 14 itu kan sudah dekat. Oleh karena itu saatnya untuk bekerja keras. Lebih bagus sekarang sampai tanggal 14 Anda kurang tidur, daripada mulai tanggal 15 Februari sampai 2029 Anda tidak bisa tidur karena kalahnya sedikit. Kerja keras sekarang, kerja keras, kurang tidur tidak apa-apa. Kalau perlu ngutang sedikit tapi jangan banyak-banyak, jangan sampai jual rumah. Lebih bagus kurang tidur sekarang berhasil, lebih bagus hampir kalah di dapil Anda daripada hampir menang. Hampir kalah itu berarti Anda menang, tapi tipis. Jadi amanat DPP yang berulang-ulang sudah disampaikan kepada Kakak Sarip. Yang pertama, Kalbar 1 dan Kalbar 2 itu kita memberi target masing-masing 2 kursi. Kalau Kalimantan Barat dapat 4 kursi RI, itu berarti target 100 kursi untuk Indonesia terpenuhi. Tepuk tangannya ini kok nggak keras ya. Apakah kakak-kakak yakin, terutama caleg-caleg dan pengurus yang dari kabupaten dan kota, yakin kita bisa dapat 4 kursi? Anda janji di depan Kakak Sarip loh, bukan depan saya, depan Korwil. Jadi kalau ada apa-apa di DPP itu Korwil yang kita pegang. 4 kursi RI, kemudian semua formasi kepemimpinan DPRD tingkat kabupaten kota terisi. Itu 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Kalimantan Barat agar secara nasional kita bisa mencapai 100 kursi. Kakak-kakak sekalian, saya tahu Anda capek, oleh karena itu kita akan akhiri segera. Kapuas Raya yang tadi dikatakan oleh Pak Anies itu harapan kita. Saya tahun 90-an sudah pernah dari sini ke Putus Sibau, hampir 2 malam. Ada pohon yang tumbang lah, ada jalan yang longsor lah. Saya sudah berapa hari, sudah beberapa tahun tidak ke sana, pasti ada perubahan. Tetapi maksud pemekaran adalah memotong birokrasi pelayanan, memotong birokrasi pelayanan agar tangan birokrasi lebih cepat sampai kepada rakyat. Tolong tadi rekaman Pak Anies itu bisa dibagikan kepada kawan-kawan di daerah sebagai bukti komitmen, dan kita akan awasi. Nanti kalau Pak Anies jadi presiden, kita akan tagih sama-sama. Jadi kalau dalam dunia internasional ada dibilang pacta sunt servanda, janji harus ditepati. Tadi Pak Anies mengatakan akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Nanti kita akan kawal bersama PKB, bersama PKS, kita akan kawal bersama-sama, kita akan ingatkan beliau bahwa ketika di masa kampanye ada komitmen seperti itu. Sekali lagi saudara-saudara, terima kasih sudah hadir. Kita menanti kedatangan tim Bapilu yang mungkin sudah di atas pesawat dari Semarang untuk mengisi materi. Saya sudahi sampai di sini saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bersiap lahir batin menghadapi kompetisi ini. Kemarin dalam sebuah diskusi
Katanya jadi caleg itu paling berat, dia menghadapi 3 kompetisi. Kompetisi pertama adalah bersaing secara sehat dan terhormat dengan seluruh caleg dari semua partai. Yang kedua, kalau ingin menang juga bersaing dengan caleg-caleg dari partai koalisi, bersaing dengan PKB, bersaing dengan PKS. Dan yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai menimbulkan perpecahan, adalah pertarungan di satu dapil sesama partai. Itu biasanya kalau tidak hati-hati di daerah, itu juga bisa menimbulkan luka-luka kecil yang mengganggu kinerja kita. Teman-teman sekalian, saya kira beberapa hal saya sudah sampaikan. Terima kasih atas pengabdiannya terhadap Nasdem, kawan-kawan DPD yang berada jauh di pelosok kota. Sesungguhnya Andalah andalan kita, Andalah ujung tombak kita. Kalau DPP itu datang ya begini ini, datang sambutan, habis sambutan diajak makan, cuma itu aja yang kita bisa buat. Tapi Anda yang berkeringat, Anda yang bekerja keras, dan Andalah sesungguhnya andalan kita. Demikian untuk kita akhiri bersama-sama. Ini bagaimana cara bukanya? Ya, kami mohon kepada KKR Hermawi untuk tetap berada di atas pentas, untuk meletakkan telapak tangannya di layar. Ya, jadi kita akan membuka secara resmi bersama-sama kita membuka bersama Ketua DPW yang juga adalah Korwil. Ayo kakak, sama-sama. Begini ya, diginiin aja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berikan tepuk tangan yang meriah. Usai Restorasi Indonesia. Terima kasih kepada Kakak Herman Taslim dan juga kepada Kakak Sarip Abdullah Akadli.